Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan membahas tryout ke-9 kompetensi sosiokultural. Soal nomor 1. Anda bekerja sebagai seorang dosen di kampus ternama. Pada suatu kesempatan Anda memimpin sekelompok mahasiswa untuk menggalang dana solidaritas yang akan disumbangkan pada korban yang mengalami dampak dari pandemi COVID-19. Namun ada salah satu oknum yang menyalahgunakan dana tersebut untuk kepentingan pribadi. Sikap Anda adalah titik-titik. Yang poinnya 5 adalah yang C, menegurnya baik-baik dan meminta untuk mengembalikan dana tersebut. Yang poinnya 4 adalah yang D, mencari tahu alasannya menyalahgunakan lalu menentukan tindakan yang perlu diambil. Dan yang poinnya 3 adalah yang B, memberikan hukuman yang berat agar oknum tersebut jera dan menyadari kesalahannya. Soal nomor 2, ketika Anda sedang melewati pos satpam, tiba-tiba datang orang tua siswa yang marah pada satpam mengenai mobil anaknya, bahkan sampai mencaci satpam tersebut. Apa yang Anda lakukan? Yang poinnya 5 adalah yang D, meminta maaf dan mendengarkan keluhannya. Yang poinnya 4 adalah yang B, mendekati pos satpam, tetap tersenyum dan mendengarkan keluhannya. Dan yang poinnya 3 adalah yang A, memperhatikan dan mendengarkan keluhan orang tua siswa tersebut. Soal nomor 3, setelah seleksi CPNS, sahabat Anda diterima dan menempati unit kerja yang baru. Begitu juga banyak guru CPNS baru yang ditempatkan di sekolah Anda. Meja kerja Anda bersebelahan dengan rekan guru baru yang belum berpengalaman karena fresh graduate. Apa yang sebaiknya Anda lakukan? Yang poinnya 5 adalah yang B, senantiasa membimbing CPNS baru dalam masa adaptasinya. Yang poinnya 4, C, membantu CPNS saat mereka membutuhkan bantuan. Dan yang poinnya 3 adalah yang E, memberi mereka selamat dan sambutan hangat. Soal nomor 4, orang tua saya sakit keras, akan tetapi di kantor pekerjaan tidak bisa ditinggalkan. Sikap saya adalah titik-titik. Yang poinnya 5 adalah yang C, berusaha membereskan pekerjaan dan meminta izin kepada atasan jika memang itu diperlukan. Yang poinnya 4 adalah yang E, datang ke kantor agak siangan dan menjelaskan kepada atasan bahwa orang tua sakit. Dan yang poinnya 3 adalah yang D, mengurus orang tua dan mengirimkan surat sakit dari dokter. Soal nomor 5, hari ini tugas Anda selesai lebih awal namun tiba-tiba atasan memberikan tugas baru dan harus segera diselesaikan hari ini juga. Padahal Anda sudah janji kepada anak Anda di rumah untuk merayakan ulang tahunnya. Apa rencana kalian selanjutnya? Yang poinnya 5 adalah yang C, meminta maaf dan mengabari anak bahwa Anda akan menyelesaikan tugas baru Anda. Yang poinnya 4 adalah yang D, lebih memilih mengerjakan pekerjaan kantor karena lebih penting. Dan yang poinnya 3 adalah yang E, memohon izin atasan untuk merayakan ulang tahun anak dahulu, baru menyelesaikan tugas. Soal nomor 6, saat Anda tiba di rumah sepulang dari kantor, Anda diundang untuk melakukan kerja bakti di lingkungan tempat tinggal Anda. Padahal Anda baru saja pulang dan dalam kondisi kelelahan akibat pekerjaan kantor. Maka apa yang Anda lakukan? Yang poinnya 5 adalah yang C, saya ikut serta dalam kegiatan kerja bakti tersebut. Yang poinnya 4 adalah yang E, saya ikut sebentar lalu segera pulang untuk beristirahat. Dan yang poinnya 3, yang B, saya meminta maaf tidak bisa mengikuti kegiatan kerja bakti. Soal nomor 7, kantor menugaskan saya untuk menghadiri rapat di luar kota. Padahal saat itu anak saya sedang sakit dan membutuhkan saya. Saya akan titik-titik. Yang poinnya 5 adalah yang C, menjelaskan kondisi yang sedang saya alami kepada atasan untuk meminta kebijaksanaannya. Yang poinnya 4 adalah yang D, tetap berangkat melaksanakan tugas dengan sepenuh hati. Dan yang poinnya 3 adalah yang E, melaksanakan tugas dengan menyertakan anak istri. Soal nomor 8, atasan menyuruh saya untuk mengikuti sebuah pelatihan pada akhir pekan di luar kota. Padahal saat itu saya sedang melayani klien yang sifatnya mendesak. Saya akan titik-titik. Yang poinnya 5 adalah yang C, segera menyelesaikan pekerjaan saya dan kemudian mengikuti pelatihan. Yang poinnya 4 adalah yang E, menolak dengan halus perintah atasan dan tetap menyelesaikan pekerjaan saya. Dan yang poinnya 3 adalah yang D, mengikuti pelatihan dan meminta maaf pada klien yang bersangkutan. Soal nomor 9, teman sekantor ingin meminjam uang saya untuk biaya berobat anaknya. Padahal uang yang tersisa adalah uang cadangan saya pada akhir bulan. Saya akan titik-titik. Yang poinnya 5 adalah yang B, meminjamkan sebagian uang simpanan saya. Yang poinnya 4 adalah yang D, mengatakan bahwa uang saya terbatas dan menyarankannya untuk meminjam uang kepada teman yang lain. Dan yang poinnya 3 adalah yang E, mengajaknya mencari tambahan penghasilan di luar jam kantor. Soal nomor 10. Siang ini Anda sedang melayani banyak nasabah di kantor Anda. Antrian cukup panjang. Kemudian ada seorang kakek-kakek berumur 70 tahun juga ikut mengantri. Karena terlalu lama dan antrian panjang, kakek tersebut meminta untuk dilayani terlebih dahulu. Sikap Anda adalah titik-titik.
Yang poinnya 5 adalah yang E, memberikan pengertian kepada yang lain dan melayani kakek tersebut. Yang poinnya 4 adalah yang D, melayani kakek tersebut kemudian memberikan pengertian kepada pelanggan yang lain. Dan yang poinnya 3 adalah yang C, langsung melayani kakek tersebut karena dia sudah tua. Itu saja soal-soal yang bisa dibahas, mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.